terhadap perintah Sultan. Sekali ini saja Sultan, sekali ini saja, ujar Mansur memohon. Sultan sebenarnya dilema, tapi dia sudah berjanji kepada komisaris polisi bahwa para preman yang telah membesarkannya itu tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sultan akhirnya tidak mengizinkan siapapun bertindak. Pengen Mimin tampol jidatnya Sultan ini, nyebelin banget. Menurut Sultan, masalah tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Sultan sendiri yang akan berbicara dengan Jaya Selan. Padahal Mansur dan para preman sangat khawatir dengan keselamatan Sultan. Sultan kemudian datang bersama ajudannya. Di sepanjang jalan, dia melihat derita penduduk. Ada pula orang tua yang diikat dan dicambuk. Jaya Selan tidak mempedulikan kedatangan Sultan. Dia meminta Sultan pergi. Situasi saat ini benar-benar membuat Sultan dilema. Sementara Jaya Selan terus saja melakukan penyiksaan, tapi Sultan tidak suka kekerasan. Dia melangkah untuk pergi. Mansur dan para preman sudah tiba. Mereka tidak tahan lagi. Jaya Selan harus dibunuh. Mereka langsung berlari untuk menyerang Jaya Selan. Sultan yang melihat itu lagi-lagi tidak membiarkan para preman untuk melakukan kekerasan. Tapi kali ini dia yang siap melakukan apapun, termasuk melawan Jaya Selan. Dalam satu gerakan, Jaya Selan dengan sangat mudah dilumpuhkan oleh Sultan. Mansur dan seluruh anak buahnya diminta mundur. Sultan tetap melarang mereka terlibat kekerasan. Anak buah Jaya Selan dibabat habis. Mereka dilumat, dihancurkan. Sultan benar-benar menunjukkan sisi yang berbeda. Orang yang tidak pernah melakukan kekerasan ketika bertarung begitu sangat kuat, ganas, galak, dan memukau. Kini giliran Jaya Selan yang disiksa hingga pingsan terluka parah. Para penduduk sangat bahagia, tidak terkecuali Rukmani, apalagi Mansur dan anak buahnya bangga melihat Sultan. Wah, Mimin juga jadinya senang dan bangga kalau begini gaya Sultan. Kini Sultan dilihat seperti dewa penyelamat oleh penduduk. Mereka merayakan kebahagiaan yang selama bertahun-tahun sangat dinantikan. Di tengah kebahagiaan, pengacara keluarga menelpon Sultan, menginformasikan jika polisi melakukan operasi di Chennai. Semua preman dibunuh. Pengacara menyarankan agar jangan ada yang kembali ke Chennai terlebih dahulu. Masalahnya, pekerjaan di desa sudah selesai. Jaya Selan terluka parah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mansur bersama seluruh preman juga sudah bersiap untuk kembali ke Chennai. Sultan memiliki ide untuk tetap mengajak para preman tinggal di desa, yaitu menjadikan mereka sebagai petani. Sultan ingin desa tersebut terlihat hijau kembali, dan hasil pertanian disajikan dalam pernikahannya. Ini adalah ucapan Rukmani yang diulang Sultan. Saya akan mewujudkan itu, ucapnya. Sultan merahasiakan masalah sebenarnya bahwa keputusan itu diambil untuk menyelamatkan para preman. Sultan menantang siapa saja yang tidak setuju untuk bertarung. Mau tidak mau, akhirnya mereka terpaksa mengikuti perintah Sultan, karena tidak mungkin akan bertarung melawan Sultan. Hari-hari para preman kini diisi dengan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk bertani. Berbeda halnya jika membunuh, mereka sangat berbakat. Berkali-kali mereka memohon agar kembali ke kota, tapi itu membuat Sultan marah. Di tempat lain, Jaya Selan yang terbaring sakit tak berdaya dijenguk seorang pengusaha besar. Dialah pengusaha tambang yang menyewa Jaya Selan. Sebut saja namanya Ravanam. Ravanam juga datang langsung ke desa mengajak Sultan kerjasama, tapi ditolak. Sultan mengusirnya pergi. Marah, sekelompok preman jahat disewa untuk membunuh Sultan. Tapi Sultan bukan orang lemah. Masalahnya, jika pasukannya bangun dari tidur, kelompok yang menyerang bisa-bisa dibunuh. Sultan tidak ingin pasukannya melakukan kekerasan lagi, sehingga dia sendiri yang mengalahkan para penyerang secara diam-diam.
Pertarungan tanpa suara pun terjadi. Sultan babat habis mereka semua hingga kabur. Pertarungan itu tanpa mengganggu tidur pasukannya. Keesokan harinya, Michael terlihat memukul seorang pemuda secara bengis. Sultan sangat marah pada Michael. Preman itu hanya bisa diam. Bahkan ketika diusir dari desa oleh Sultan pada malam harinya, ternyata Michael tidak bersalah. Dia yang justru menyelamatkan kehormatan seorang gadis dari gangguan pemuda. Sultan kemudian meminta maaf. Tapi Cassie memprovokasi Michael sehingga Michael mulai membenci Sultan. Kerja keras para preman rela bertani tidak sia-sia. Meski dilakukan dengan terpaksa, padi yang ditanam mulai tumbuh. Desa sudah terlihat lebih hijau. Rumani kini menjadi kagum dengan Sultan. Bukan hanya benih padi yang telah tumbuh, benih cinta di dadanya juga